Hari itu, suasana di Anna Polytechnic Teaching School tampak tenang. Di dalam ruang kepala sekolah, Pimprom sang kepala sekolah tengah mewawancarai seorang calon guru baru. Guru itu calon guru bahasa Prancis bernama Nalin. Ternyata, Nalin bukanlah orang asing bagi sekolah itu. Ia adalah mantan murid berprestasi di sekolah tersebut. Kembalinya Nalin tentu membuat Pimprom merasa bangga dan bahagia. Namun, ia penasaran mengapa Nalin memilih kembali untuk mengajar di sekolah tersebut. Nalin kemudian menjelaskan bahwa setelah menyelesaikan pendidikannya di luar negeri, ia pulang ke Thailand dengan harapan bertemu sang ibu. Namun kenyataannya, ibunya tidak datang ke bandara karena sedang dirawat di rumah sakit akibat kanker usus besar. Demi bisa tetap merawat ibunya, Nalin memutuskan untuk melamar pekerjaan di sekolah tersebut. Karena sekolah tersebut letaknya dekat dengan rumahnya dan rumah sakit. Mendengar penjelasan itu, kepala sekolah mendoakan kesembuhan untuk ibundanya Nalin, yang mana sebelumnya ibunda Nalin juga seorang guru. Meski sempat ragu menerima Nalin karena suatu alasan, kepala sekolah akhirnya memberikan kesempatan dengan sebuah syarat yang harus dipenuhi. Scene kemudian berpindah. Seorang murid baru terlihat menikmati suasana sekolah barunya. Murid tersebut bernama Jen. Dengan penuh rasa kagum, ia mengabadikan suasana sekolah menggunakan kamera ponselnya. Namun, tanpa sengaja, ia menabrak kepala sekolah. Jen segera minta maaf sambil melakukan Y. Tapi kepala sekolah langsung mengajarkan Y sesuai aturan sekolah mereka. Jen melakukannya meski ia terkejut karena cara memberi hormat di sekolah itu jauh lebih dalam dibandingkan biasanya. Tak lama kemudian, kedua orang tua Jen menghampiri putih mereka yang sedang berbincang dengan kepala sekolah. Kepala sekolah pun mengajak Jen beserta kedua orang tuanya berkeliling sekolah, sambil menjelaskan bagaimana aturan yang berlaku di Anna Polytechnic Teaching School. Tak lama, Nalin pun menghampiri mereka semua. Kepala sekolah pun memperkenalkan Nalin sebagai wali kelas Jen. Nalin pun permisi kepada semuanya dan langsung mengajaknya untuk mencoba seragam sekolah barunya. Seragam itu terlihat sangat cocok dikenakan Jen. Wajahnya yang masih polos membuatnya tampak seperti murid yang patuh dan lugu. Kesempatan itu menjadi awal perkenalan mereka. Nalin dan Jen sama-sama baru di sekolah tersebut. Nalin yang baru sebagai guru dan Jen yang baru sebagai murid. Dari situlah Jen mengetahui bahwa guru Nalin adalah alumni dari sekolah tersebut. Guru Nalin kemudian bertanya mengapa Jen harus pindah sekolah di tengah tahun ajaran. Jen menjelaskan bahwa keluarganya mendadak pindah rumah ke Bangkok, sehingga ia tidak punya pilihan selain melanjutkan sekolah di tempat yang baru. Saat memperhatikan penampilan Jen, guru Nalin menyadari bahwa pita yang dikenakan Jen berwarna hitam. Dengan lembut, ia melepaskan pita tersebut dan menggantinya dengan pita putih sesuai peraturan sekolah. Sambil tersenyum, guru Nalin berkata bahwa Jen boleh menganggapnya bukan hanya sebagai guru, tapi juga sebagai senior yang pernah merasakan kehidupan di sekolah itu. Bahkan ia mengatakan bahwa Jen adalah teman pertamanya sejak kembali mengajar di sana. Mendengar itu, Jen tiba-tiba bertanya, apakah guru Nalin pernah melanggar peraturan ketika masih menjadi murid? Pertanyaan polos itu membuat guru Nalin langsung terdiam. Seketika bayangan masa lalu kembali menghantui pikirannya. Ia teringat hubungan terlarang yang pernah dijalaninya dengan seorang teman perempuan saat masih bersekolah di sana. Jen yang tidak mengetahui apapun hanya menunggu jawaban Ibu Nalin. Setelah beberapa saat, Guru Nalin akhirnya membalas dengan senyuman tipis dan berkata bahwa dirinya tidak pernah melanggar peraturan sekolah. Tak lama kemudian, Jen meminta nasihat kepada Guru Nalin sebagai senior. Meski awalnya hanya bercanda, Guru Nalin justru menjawab dengan sangat serius. Menurutnya, bersekolah di sekolah khusus perempuan bukanlah hal yang mudah. Dalam banyak situasi, orang-orang akan lebih memilih membela teman dekatnya daripada membela kebenaran. Karena itu, jika suatu hari Jen berada dalam situasi tersebut, ia harus mempercayai instingnya sendiri. Dengan begitu, Jen akan menemukan teman yang benar-benar tepat untuk berada di sisinya. Setelah selesai berbicara dengan Guru Nalin, perhatian Jen tiba-tiba tertuju kepada ibunya yang sedang berbicara serius melalui telepon dari kejauhan. Wajah sang ibu terlihat begitu serius. Pemandangan itu membuat Jen kembali mengingat alasan mengapa ia harus pindah ke Bangkok. Cerita pun beralih ke beberapa waktu sebelumnya. Selama ini, Jen tinggal bersama ibu dan pasangan wanita ibunya. Kehidupan mereka awalnya berjalan dengan baik hingga suatu hari semuanya berubah. Saat pulang sekolah, Jen tanpa sengaja mendengar ibunya bertengkar hebat dengan pasangannya. Rupanya, sang ibu telah melakukan kesalahan besar dengan menginvestasikan seluruh tabungannya kepada seseorang yang ternyata menipunya. Dalam sekejap, mereka kehilangan hampir seluruh harta yang dimiliki. Karena kondisi keuangannya semakin sulit, ibunya memutuskan agar Jen tinggal bersama ayahnya di Bangkok. Selain demi meringankan beban ekonomi, keputusan itu juga dianggap sebagai persiapan karena Jen memang berencana melanjutkan kuliah di Bangkok setelah lulus nanti.
Awalnya Jen menolak keputusan tersebut. Ia ingin menyelesaikan kelas 11 terlebih dahulu. Namun ibunya terus meyakinkan bahwa ayahnya akan mampu memberikan dukungan finansial yang lebih baik untuk masa depannya. Sang ibu juga berjanji bahwa suatu hari nanti mereka akan tinggal bersama lagi setelah semua masalah ini selesai. Dengan berat hati, Jen akhirnya menerima keputusan itu. Sang ibu kemudian mengantarnya ke Bangkok untuk memulai kehidupan yang baru. Sebelum berpamitan, ibunya memberikan sekotak pensil yang semuanya telah diraut dengan sangat rapi. Jen terlihat heran melihat hadiah tersebut. Sang ibu kemudian menjelaskan bahwa ia pernah mendengar dari seorang penjual alat tulis, jika seorang ibu merautkan pensil untuk anaknya, maka setiap gambar yang dibuat anaknya itu akan menjadi lebih indah. Mengingat Jen sangat menyukai menggambar, hadiah sederhana itu menjadi kenang-kenangan yang sangat berharga baginya. Sejak hari itu, Jen resmi tinggal bersama ayahnya di Bangkok. Setelah pulang, Jen disambut hangat oleh ayahnya. Sebagai hadiah atas awal kehidupan barunya, sang ayah memberikan sebuah iPad keluaran terbaru. Ia tahu bahwa menggambar adalah hobi sekaligus impian terbesar putrinya. Sang ayah yang kemudian berjanji akan selalu mendukung cita-cita Jen, apapun yang terjadi. Mendengar ucapan itu, Jen pun mengucapkan terima kasih. Jen kemudian berpindah. Di hari pertama sekolah, Jen yang baru saja turun dari mobil berjalan menuju gerbang masuk sekolah. Namun tanpa sengaja, ia bertabrakan dengan seorang siswi populer bernama Amy yang sedang terburu-buru. Amy segera meminta maaf, sementara Jen hanya tersenyum ramah dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Setelah itu, Amy langsung berlari menuju gedung sekolah. Sesampainya di sekolah, Amy menyimpan tasnya di dalam loker. Saat itulah seorang siswi bernama Baipor menghampirinya. Tanpa ragu, Baipor langsung mencium pipi Amy sambil mengatakan bahwa ia sangat merindukannya. Amy terlihat tidak senang dan mengingatkan bahwa hari masih terlalu pagi. Namun Baipor justru menggoda Amy dengan mengatakan bahwa mereka pernah melakukan ini lebih pagi dari ini. Untungnya, musik sekolah tiba-tiba berbunyi. Amy langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk mengakhiri percakapan mereka. Ia mengatakan bahwa dirinya harus segera pergi. Baipor tampak kecewa, tetapi sebelum benar-benar meninggalkannya, Amy langsung dulu mencium pipi Baipor. Pelukan kece itu langsung membuat Baipor kembali tersenyum bahagia. Setelah itu, Amy segera menuju ruang UKS. Di sana, ia melihat Sophie, ketua OSIS yang terkenal dengan kecerdasan dan selalu memperoleh nilai sempurna, sedang beristirahat karena terserang flu dan demam. Dengan wajah penuh perhatian, Amy menanyakan keadaannya. Bahkan ia telah membelikan beberapa obat dan alat tes flu untuk Sophie. Namun Sophie menolak pemberian itu sambil bercanda bahwa dirinya justru tertular flu dari Amy. Beberapa hari sebelumnya, Sophie sempat menginap di rumah Amy dan mereka tidur di kamar yang sama. Saat mengobrol, Sophie tiba-tiba menyadari ada bekas lipstik di pipi Amy. Sophie pun menggoda Amy karena bekas lipstik tersebut. Dengan senyum jahil, ia langsung mencium Amy, tepat di dekat bekas lipstik yang ada di pipi Amy. Amy pun berniat membalas ciuman tersebut. Sophie sempat menolaknya karena khawatir penyakitnya akan menular. Namun Amy sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Akhirnya keduanya saling berciuman, memperlihatkan bahwa hubungan mereka ternyata jauh lebih dekat daripada sekadar teman biasa. Hubungan yang tidak seharusnya dilakukan anak sekolahan. Scene pun kemudian berpindah ke jalanan Bangkok yang tampak dipenuhi kendaraan di pagi hari. Seorang siswi bernama Earl mengendarai sepeda motornya menuju sekolah. Saat berhenti di lampu merah, ia tanpa sengaja menyerempet sebuah taksi. Kejadian itu membuat supir taksi dan penumpangnya terkejut. Ternyata penumpang taksi tersebut adalah sahabat Earl sendiri, yaitu Belle. Begitu melihat Earl, Belle langsung memutuskan turun dari taksi. Sebelum pergi, ia mentransfer sejumlah uang kepada supir sebagai ongkos perjalanannya. Supir taksi bahkan mengatakan bahwa uang yang dikirim Belle terlalu banyak. Belle mengatakan uang itu sekaligus ganti rugi atas motor temannya yang sempat menyerempet taksinya. Belle kemudian menghampiri Earl dan langsung naik ke motor temannya itu. Earl yang masih menunggu lampu hijau tampak terkejut dengan kemunculan Belle. Belle pun mengambil helm yang ada di gantungan depan motor, lalu mengajak Earl sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Namun Earl menolak karena ia harus datang lebih awal untuk mencarikan bangku bagi Nano dan teman-teman gengnya. Mendengar alasan itu, Belle langsung mengomeli Earl. Menurutnya, Earl hanya dimanfaatkan oleh Nano dan teman-temannya. Belle bahkan meminta Earl berhenti menuruti semua permintaan mereka. Namun Earl hanya tersenyum pahit. Ia mengatakan bahwa Belle tidak akan mengerti karena Belle selama ini tidak punya teman. Sesampainya di parkiran sekolah, Belle kembali mengeluh karena Earl benar-benar tidak mau mampir untuk sarapan terlebih dahulu. Ia bahkan mengaku belum makan sejak pagi. Mendengar itu, Earl mengeluarkan sebuah bapau dari tas dan memberikannya kepada Belle. Tanpa berpikir panjang,
Bel langsung melahap bapau tersebut dengan lahap. Di tengah mereka berbincang, ponsel Er tiba-tiba berdering. Ternyata Nano yang menelpon. Nano menanyakan apakah Er sudah berhasil mengamankan bangku favorit mereka di dekat jendela. Dengan nada bersalah, Er meminta maaf karena ia baru sampai di sekolah. Mendengar jawaban itu, Nano terdengar kesal sebelum akhirnya menutup telepon. Bel kemudian menasehati Er lagi agar berhenti menjadi orang yang selalu menuruti perintah Nano. Namun Er mengaku ia melakukan semua itu karena tidak ingin kembali menjadi korban perundungan seperti dulu. Mendengar jawaban itu, Bel hanya bisa terdiam. Tak lama kemudian, Nano bersama teman-teman gengnya memasuki kelas. Mereka langsung menyadari bahwa bangku favorit mereka sudah ditempati oleh seorang murid baru. Murid itu tak lain adalah Jen. Saat menghampiri Jen, Nano meminta gadis itu untuk segera berdiri. Jen yang masih kebingungan bertanya apa kesalahannya. Dengan nada percaya diri, Nano menjelaskan bahwa bangku di dekat jendela adalah tempat duduk milik dirinya dan gengnya. Jika Jen ingin duduk di sana, ia harus bergabung dengan kelompok mereka. Mendengar itu, Jen yang masih polos justru mengangguk antusias. Ia memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa ia baru saja pindah dari Chiang Rai. Bahkan Jen dengan tulus memuji tahi lalat di hidung Nano, yang menurutnya terlihat sangat cantik. Ucapan polos itu langsung membuat seluruh isi kelas tertawa. Nano yang merasa harga dirinya terusik, langsung memarahi teman-teman sekelasnya dan bertanya apa yang sebenarnya lucu. Seketika suasana kelas kembali hening. Tidak lama kemudian, kepala sekolah Pimpon memasuki kelas bersama guru baru, yaitu Guru Nalim. Nano segera merebut tas dan barang-barang milik Jen, lalu melemparkannya ke bangku lain agar dirinya dan teman-temannya tetap bisa menempati kursi favorit mereka. Jen hanya terdiam. Sebagai murid baru, ia memilih mengalah daripada membuat keributan di hari pertamanya. Dengan tenang, ia mengambil kembali barang-barangnya dan berpindah ke bangku lain. Akhirnya Jen duduk di sebelah Bel. Saat kepala sekolah dan Ibu Nalin telah berada di depan kelas, semua anak murid langsung memberikan salam dengan melakukan Y. Kepala sekolah juga menyapa semua murid dan mengatakan selamat datang di semester baru. Semoga murid kelas 11C bisa menjadi contoh yang baik untuk murid kelas 10. Kepala sekolah pun memberikan izin kepada Ibu Nalin untuk memperkenalkan diri. Ibu Nalin langsung memperkenalkan diri dengan mengatakan dia sebagai guru baru bahasa Prancis. Tiba-tiba Bel menanyakan tentang guru Som. Bel menuduh kepala sekolah telah mengusir guru Som. Guru Som diketahui tersandung sebuah skandal akibat konten yang dianggap tidak pantas. Kepala sekolah menjelaskan bahwa guru Som telah mengundurkan diri atas keputusannya sendiri. Akan tetapi, Bel tidak mempercayai penjelasan tersebut. Dia menuduh kepala sekolah lah yang memecat guru Som, karena sekolah menuduhnya membuat konten terlarang, padahal dalam konten tersebut tidak terlihat satupun wajah guru Som. Bel juga mengatakan seolah-olah kepala sekolah yakin itu adalah guru Som, dengan hanya melihat dia tanpa busana, seolah-olah kepala sekolah adalah langganan bulanan guru Som. Mendengar tuduhan itu, kepala sekolah mulai kehilangan kesabaran. Ia menegaskan bahwa keputusan sekolah tidak meminta pendapat Bel. Guru Nalim hanya terdiam sambil memperhatikan perdebatan itu. Sebagai guru baru, ia masih belum memahami hubungan rumit antara Bel dan kepala sekolah. Kepala sekolah pun langsung memberikan aturan baru, akan mengurangi 5 poin setiap siswa yang berperilaku buruk. Dari raut wajah Bel, dia terlihat tidak suka. Dia terlihat marah kepada kepala sekolah yang mana sekaligus juga adalah bibinya. Scene pun berpindah. Di ruang guru, Ibu Nalin teringat kembali ucapan dokter yang mengatakan bahwa ibunya harus rutin mengonsumsi obat khusus agar proses pemulihannya berjalan dengan baik. Sayangnya, harga obat tersebut sangat mahal, sementara kondisi keuangan Nalim sangat tidak memungkinkan. Tak lama kemudian, Guru Nalim dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah menjelaskan bahwa sekolah akan mengirim beberapa murid untuk mengikuti kompetisi bahasa Inggris tingkat nasional. Mengetahui kondisi Ibu Nalim yang sedang sakit, kepala sekolah menawarkan sebuah kesempatan. Jika Guru Nalim berhasil membimbing timnya hingga menjadi juara, sekolah akan memberikan bonus sebagai tanda penghargaan. Mendengar tawaran itu, Guru Nalim merasa terharu. Ia pun bertanya mengapa kepala sekolah begitu baik kepadanya. Dengan tersenyum, kepala sekolah menjawab, "Ini adalah hal yang wajar di sekolah kita, menjaga dan menolong guru-guru yang kesulitan." Ditambah lagi, Ibu Niroman, ibunda Guru Nalim, adalah pensiunan sekolah tersebut, yang membuat mereka sudah seperti keluarga. Sin kemudian beralih kepada En yang sedang membaca pesan dari ayahnya. Dalam pesan itu, sang ayah meminta maaf karena pembayaran uang sekolah En akan sedikit terlambat. Truk yang menjadi sumber penghasilan keluarga mereka rusak dan harus segera diperbaiki. Saat En masih memikirkan pesan tersebut, Guru Nalim datang menghampirinya.
Ia mengajak Em bergabung dalam tim kompetisi bahasa Prancis. Namun Em menolak dengan alasan dirinya sudah mengikuti klub seni. Guru Nalin tidak menyerah. Ia mengatakan bahwa nilai bahasa Prancis Em selalu sempurna, sehingga kemampuan itu terlalu sayang jika tidak dimanfaatkan. Mendengar penjelasan mengenai bentuk kompetisi, Em mengaku tidak terlalu percaya diri, terutama jika harus mengikuti lomba berbicara dalam bahasa Prancis. Guru Nalin meyakinkan Em bahwa kemampuan berbicara bisa dilatih. Ia juga menyampaikan bahwa kepala sekolah sangat prihatin setelah mengetahui kehilangan beasiswanya penuh. Jika berhasil memenangkan kompetisi tersebut, akan memperoleh banyak keuntungan, termasuk kesempatan mendapatkan bantuan pendidikan. Setelah berpikir sejenak, akhirnya menerima tawaran itu. Guru Nalin kemudian meminta membantu mencari murid lain yang memiliki kemampuan bahasa Prancis. Mereka membutuhkan 4 peserta untuk membentuk satu tim. Langsung teringat pada seseorang yang sangat berbakat dalam bahasa Prancis. Namun ia memberitahu bahwa memujuk orang tersebut bukanlah perkara mudah. Tanpa membuang waktu, Guru Nalim segera menuju kelas murid tersebut. Sesampainya di sana, Guru Nalim mendapati Bel sedang tertidur pulas di bangkunya. Ia pun membangunkannya dan mengajak Bel berbicara di luar kelas. Setelah membaca formulir kompetisi, Bel langsung menolak tanpa berpikir panjang. Menurutnya, ia bukan tipe orang yang senang bersaing demi menjadi yang terbaik. Guru Nalim kemudian menjelaskan bahwa kemenangan dalam kompetisi itu bisa menjadi nilai tambah untuk masuk universitas. Namun Bel menjawab bahwa ia bahkan tidak memiliki rencana untuk melanjutkan kuliah. Guru Nalim menyebut ada hadiah uang bagi para pemenang. Bel justru balik menyindir bahwa Guru Nalimlah yang sedang membutuhkan uang, sehingga sebaiknya Guru Nalim sendiri yang mengikuti kompetisi tersebut. Mendengar sindiran itu, Guru Nalim memilih menggunakan cara lain. Ia berbicara dengan bahasa Prancis dan menantang Bel dengan bertanya apakah ia menolak karena takut kalah. Ucapan itu langsung membuat Bel terpancing. Dengan bahasa Prancis yang sama fasihnya, ia membalas bahwa dirinya bukan takut kalah. Ia hanya tidak ingin membuang waktunya untuk sesuatu yang menurutnya tidak bermanfaat. Bahkan menurut Bel, orang yang sedang membuang waktu saat itu justru Guru Nalim sendiri. Setelah mengatakan hal itu, Bel berpamitan dan kembali ke kelas untuk melanjutkan tidurnya. Sementara itu, Guru Nalim hanya bisa bernafas pasrah karena usahanya kembali gagal. Sin kemudian beralih ke ruang UKS. Sophie yang kondisinya mulai membaik, akhirnya keluar dari ruangan tersebut dan berjalan menuju studio klub penyiaran. Di sana, Amy sedang tampil membawakan sebuah lagu di hadapan banyak murid yang menjadi penggemarnya. Setelah penampilannya selesai, ketua klub penyiaran menggoda Amy dengan bertanya apakah ia sedang jatuh cinta. Pasalnya lagu yang baru saja dinyanyikan terdengar sangat romantis. Tanpa ragu, Amy justru mengakui bahwa dirinya memang sedang jatuh cinta. Di saat yang sama, ketua OSIS Sophie baru saja tiba di depan studio. Ketua klub penyiaran langsung menyapa Sophie. Ketua klub penyiaran kembali bertanya kepada Amy, siapa sebenarnya orang yang berhasil mencuri hatinya. Amy hanya memberikan satu petunjuk. Ia mengatakan bahwa nama orang tersebut diawali dengan huruf S. Mendengar jawaban itu, Sophie langsung terdiam. Sementara itu, teman-teman Nano justru mulai menggoda Baipor karena nama lengkapnya juga diawali huruf S. Ketua klub penyiaran kemudian bertanya apakah orang yang sedang digoda itu benar-benar orang yang dimaksud Amy. Namun Amy hanya tersenyum dan menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menyebut nama siapapun. Ia pun meminta semua orang berhenti menggoda Baipor. Meski begitu, raut wajah Sophie terlihat berubah. Ia mulai meninggalkan studio tanpa mengatakan apapun. Di tengah perjalanan, Sophie berpapasan dengan guru trip. Guru tersebut tampak tidak senang melihat suasana klub penyiaran yang menurutnya lebih banyak membahas kisah cinta daripada hal-hal yang bermanfaat. Ia meminta Sophie selaku ketua OSIS untuk menegur klub penyiaran agar membuat siaran yang lebih mendidik. Guru Trip juga mengeluhkan para siswi yang berteriak histeris di depan studio. Menurutnya, sekolah bukanlah tempat berkumpulnya orang-orang aneh. Sophie hanya bisa mendengar tanpa mampu membela siapapun. Di dalam kelas, Nano bersama teman satu gengnya, Kopan, sedang membahas pemilihan ketua warna. Mereka tampak menyusun strategi agar Kopan terpilih sebagai ketua warna untuk mewakili kelas mereka. Di sisi lain, Jen diam-diam terus memperhatikan Nano. Menurutnya, Nano terlihat sangat cantik dari sudut manapun. Menyadari dirinya terus diperhatikan, Nano pun menyapa Jen terlebih dahulu. Jen langsung tersenyum senang karena Nano masih mengingat namanya, padahal ia baru sekali memperkenalkan diri. Melihat tingkah polos Jen, kedua teman Nano hanya bisa saling tersenyum.
Nano kemudian bertanya, apakah Jen ingin berteman dengannya? Tanpa ragu, Jen langsung mengangguk. Namun, Nano memberi satu syarat. Jika ingin berteman dengannya, Jen harus memberikan suara kepada Kopan dalam pemilihan ketua warna. Karena masih begitu polos, Jen langsung menyetujui permintaan tersebut, tanpa mengetahui bahwa Nano hanya sedang memanfaatkannya. Tak lama kemudian, Kopan maju ke depan kelas untuk menjelaskan mekanisme pemilihan ketua warna. Setiap murid diminta mengusulkan sebuah tema. Tema yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi tema resmi sekaligus menentukan siapa yang terpilih sebagai ketua warna. Beberapa murid berbisik, sebaiknya mereka tidak usah terlalu repot memikirkan tema apa, karena mereka yakin Nano telah memastikan Kopan akan memenangkan pemungutan suara. Namun Jen justru mengusulkan tema yang sangat berbeda, yaitu perjalanan waktu. Menurutnya, tema tersebut akan membuat semua murid bebas menggunakan kostum dari berbagai zaman dan berkreasi sesuka hati. Saat pemungutan suara dimulai, tema milik Kopan lebih dulu dibacakan dan mendapatkan cukup banyak dukungan. Akan tetapi, ketika tema perjalanan waktu milik Jen diumumkan, suasana kelas langsung berubah. Banyak murid menganggap ide itu unik, kreatif, dan menyenangkan. Hampir seluruh murid akhirnya mengangkat tangan untuk mendukung tema tersebut. Ketika diketahui bahwa ide itu berasal dari Jen, Nano dan teman-temannya tampak tidak terima. Dengan hasil tersebut, Jen resmi menjadi pemenang dan terpilih sebagai ketua warna kelas. Bel yang duduk di sebelahnya pun langsung mengucapkan selamat. Scene kemudian berpindah ke aula sekolah. Perwakilan ketua warna dari masing-masing kelas berkumpul untuk membahas konsep kegiatan. Shopee selaku ketua OSIS memimpin jalannya pertemuan. Salah seorang murid dari kelas lain bernama Shisha mencoba mengambil keputusan secara sepihak mengenai tema yang akan digunakan. Namun Jen mengusulkan agar seluruh ide didiskusikan terlebih dahulu, supaya semua anggota memiliki kesempatan menyampaikan pendapatnya. Karena usulan tidak diterima, Jen maju ke depan dan menggambar konsep yang ada di pikirannya. Dalam waktu singkat, ia berhasil menjelaskan tema tersebut dengan sangat jelas. Melihat hasilnya, Shopee langsung menyetujui ide Jen. Shisha terlihat tidak senang dengan kemampuan Jen. Bahkan, dirinya menyindir di hadapan Nano, karena murid baru justru berhasil menjadi ketua warna, sedangkan Kopan yang selama ini didukung Nano malah gagal terpilih. Scene berikutnya memperlihatkan Jen menghampiri Nano sepulang sekolah. Dengan polosnya, ia bertanya mengapa Nano mau berteman dengannya. Nano hanya tersenyum tipis lalu berkata bahwa Jen memang orang yang naif, tapi tidak sebodoh yang ia kira. Setelah mengatakan hal itu, Nano langsung pergi meninggalkan Jen, yang masih kebingungan. Tak lama kemudian, dua teman Nano melewati Jen sambil mengejeknya. Mereka bertanya dengan nada bercanda, apakah sedang turun salju di Chiang Rai? Jen yang tidak mengerti langsung memeriksa rok seragamnya. Ternyata rok tersebut dipenuhi serbuk kapur putih yang berasal dari bangkunya. Menyadari dirinya telah dikerjai, Jen pun merasa kesal. Dia langsung mengemas barang-barangnya. Saat memeriksa tasnya, Jen baru menyadari bahwa buku catatan miliknya hilang. Ia pun segera kembali ke aula untuk mencarinya. Setelah menemukannya, Jen merasa ada sesuatu yang janggal. Ketika membuka buku tersebut, ia terkejut karena beberapa halamannya telah robek. Scene kemudian beralih ke Emi yang berjalan pulang bersama Shopee. Shopee sempat memprotes Emi karena telah menyebut inisial orang yang disukainya di depan banyak murid. Emi hanya tersenyum dan mengatakan bahwa banyak orang memiliki nama berinisial huruf S yang dia ajak bicara, sehingga tidak ada yang bisa memastikan siapa yang sebenarnya ia maksud. Mendengar penjelasan itu, Shopee akhirnya berterima kasih karena telah mengatakan itu. Emi kemudian menggoda Shopee dan mengatakan bahwa tadi Shopee terlihat cemburu ketika teman-teman mereka menggoda Baipor yang juga memiliki inisial S. Shopee langsung membantah dan bersikeras bahwa dirinya tidak cemburu karena mereka bukanlah pasangan. Sebelum berpisah, Shopee mengingatkan Emi kalau mereka akan mengerjakan PR di rumah. Dia juga memperingati Emi kalau Emi salah dalam menjawab soal, dia akan memberikan hukuman kepada Emi. Mendengar itu, Emi hanya tersenyum jahil karena ia berencana membuat kesalahan di setiap soal karena dia menyukai hukuman dari Shopee. Namun tiba-tiba Emi langsung mencium bibir Shopee. Scene pun langsung berubah di sebuah kamar. Tempat Emi dan Shopee melakukan hal yang tidak pantas dilakukan di waktu bersamaan di tempat lain dan baru saja menyelesaikan konten terlarangnya. Pada prolog, adegan lain memperlihatkan pelaku yang merobek buku catatan Jen. Ternyata orang tersebut adalah Kopan. Namun ketika mengetahui perbuatan itu, Nano langsung mencegah Kopang. Setelah Kopang pergi, Nano diam-diam mengumpulkan kembali sobekan-sobekan buku catatan milik Jen. Dengan terungkapnya pelaku di balik perusakan buku catatan milik Jen, episode pertama pun berakhir dan meninggalkan rasa penasaran untuk kelanjutan kisah mereka di episode berikutnya.
Jangan lupa nonton series aslinya di channel YouTube FRT Entertainment. Dan jangan lupa subscribe channel ini.